sekarang saya bersama dengan Bapak Agus Pratiknyo selaku Wakil Sekretaris Jenderal DPP Aptrindo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Abdul. Ya, Selamat siang para pemirsa ini ya, Transco News. baik. Pak, menarik Pak. Kita ketahui kan dari pemerintah nantinya di 17 Oktober yang melalui BPJPH akan menerapkan kewajiban halal wajib logistik, sertifikasi halal logistik ya Pak. Untuk Ya, per betul. hari ini sikap dari resmi Aptrindo seperti apa Pak? Ya, untuk sikap resmi dari DPP Aprindo ini kita belum tuangkan secara resmi. Nanti mungkin rencananya itu kita pengen mendengar semua aspirasi dari kawan-kawan DPD dan DPC yang kebetulan tanggal 12 ya, 12-13 itu mengadakan rakernas seperti itu. Tetapi memang di lapangan banyak sekali kawan-kawan pengusaha itu sudah mulai resah ya dengan adanya aturan ini. Seperti itu. Oke, bentuk keresahan yang dimaksud seperti apa Pak? Ya, karena dengan adanya aturan ini itu memang kami para pengusaha angkutan barang itu dibuat bingung ya gitu loh. Karena memang banyak sekali para pengusaha yang sudah melakukan usahanya itu puluhan tahun ya kan. Baru kali ini ada aturan yang membingungkan, yaitu adalah sertifikasi halal untuk angkutan barang, ya kan, angkutan barang di darat ya gitu loh. Nah, khususnya kalau angkutan barang di darat ini kan konotasinya adalah kita dengan truk ya, dengan angkutan truk gitu loh. Makanya kita bingung apakah truk itu disertifikasi gitu loh. Kok truk disertifikasi halal itu, apakah truk itu akan dimakan seperti itu. Jadi memang aturan ini kenapa kita dibuat bingung? Karena yang mendesak saat ini adalah para pengguna jasa, khususnya para pemilik barang lah, pabrikan-pabrikan. Mereka sudah memberikan surat edaran jauh-jauh hari bahwasanya kami dipaksa untuk melakukan sertifikasi halal. Gitu. Nah, sedangkan di lapangan untuk mendapatkan sertifikasi halal ini prosesnya tidak mudah dan tidak gratis ya, semuanya ada biaya seperti itu. Nah, ini yang terus terang kawan-kawan para pengusaha itu bingung. Kenapa kok ini kan hubungannya, maaf, agak sensitif ya, yang namanya haram dan halal itu gitu loh. Kenapa kok sekarang masuk ke ranah di dunia angkutan barang seperti itu? Oke, oke. Dari aspirasinya yang ada, yang Aptrindo ketahui kan bahwasanya pemilik barang tanda petik dipaksa itu yang dimaksud seperti apa Pak? Ya. Jadi ada beberapa kemarin kawan-kawan pengusaha sudah menyampaikan saling bertukar informasi lah gitu loh, melalui WA chat, melalui email gitu loh, menunjukkan bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan semacam warning ya gitu loh, bahwasanya apabila angkutan barang belum mempunyai sertifikasi halal, dampaknya adalah mereka tidak bisa masuk ke dalam kawasan pabrik atau tidak bisa mendapatkan muatan. Nah, ini kan cukup ekstrim ya gitu loh, seperti itu. Nah, belum lagi kawan-kawan yang khususnya beroperasi di pelabuhan atau di sektor forwarding ya, ekspor impor. Mereka juga bingung gitu loh dengan adanya ketentuan-ketentuan seperti ini gitu loh. Karena perlu diketahui bahwa banyak sekali hal-hal yang perlu diluruskan gitu loh dalam hal sertifikasi halal ini, seperti itu. Oke, dari tingkat DPC setahu saya di Aptrindo Surabaya kan sudah memaparkan aspirasinya Pak, khususnya untuk angkutan kontainer Pak. Karena Betul. kan argumen dari mereka kan kontainer kan bukan bagian dari armadanya, terpisah dan iya tidak perlu disertifikasi. Argumen itu seperti apa Pak? Ya, jadi gini, sebenarnya ketentuannya ada, ketentuan dari, kalau kita baca dari peraturan yang ada, bahwa ketentuan sertifikasi halal itu adalah menyangkut di dalam sektor jasa distribusi. Nah, jasa distribusi ini yang terminologinya kita mesti sepakati dulu, ya kan? Karena dalam rangkaian distribusi itu kan melibatkan banyak pihak, ya kan? Bukan hanya pabrikan, di dalam pabrik sendiri pun juga
banyak sekali pihak-pihak yang berkepentingan seperti kuli, ya kan, nanti prosesnya muat. Nah, belum tentu kulinya dimiliki oleh pabrik, ya kan. Nah, kami sendiri di pengangkut itu kan sebenarnya kan dihilir. Nah, perlu diketahui bahwa kami ini mayoritas disewa oleh pemilik barang, ya kan. Itu kan hanya angkutannya saja, seperti yang disampaikan oleh DPC Surabaya, ya kan, bahwa loh kami ini hanya menyewakan trailernya saja, betul kan? Karena mereka kebetulan DPC Surabaya mayoritas adalah angkutan pelabuhan, ya kan? Sama, yang non pelabuhan pun juga sama, bahwa contoh nih, agak menyebut merek sedikit ya, kami disewa oleh Mayora, kami datang ke lokasi tempat muat, ke pabrik, ya kan? Nah, proses pemuatan, ya kan, maupun nanti tiba sampai di tujuan, sopir itu kan tidak menyentuh barang, betul kan? Tidak ada hubungannya dengan pengemudi gitu loh. Dan perlu diketahui bahwa pada saat kami melakukan pengiriman itu kan banyak hal yang mempengaruhi, ya kan, banyak hal yang bisa saja terjadi, ya kan. Nah, itu yang harusnya dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan seperti itu. Oke, baik. Di media kan salah satu anggota DPR yang setahu saya itu Pak Bambang Haryo kan sudah mengeluarkan statement, Pak, ya, bahwa kebijakan ini yang berpotensi yang mengada-ngada dan hanya berorientasi dengan komersil. Kalau dari Aprindo apakah sependapat soal itu, Pak? Ya, jujur secara pribadi pun saya setuju ya gitu loh. Saya setuju apa yang dikatakan oleh salah satu wakil rakyat kita gitu loh, bahwa kebijakan ini itu cukup mengada-ada ya, sangat mengada-ada gitu loh. Dan memang tadi kembali saya sampaikan gitu loh, untuk mendapatkan sertifikasi itu tidak gratis, ya kan, tidak gratis. Nah, pandangan saya bahwa ini kan masalah haram dan halal ini kan, ya mohon maaf nih, ini kan hubungannya dengan salah satu agama tertentu ya gitu loh. Ya bagaimana dengan yang non Muslim, ya kan? Ini kan harus dipertimbangkan juga gitu loh. Tidak bisa serta-merta bahwa membuat kebijakan ini harus diterapkan, ya, bahwa kita juga perlu ketahui bahwa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Para pengusaha angkutan pun juga sama gitu loh. Nah, satu hal yang saya juga mesti terbuka bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut, bagi pengusaha pemilik perusahaan yang non-Muslim itu tidak bisa mengajukan sendiri, betul kan? Mereka mungkin menunjuk, ya kan, anak buah atau yang dipercayakan untuk bisa melakukan proses untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Dan ujungnya sertifikasi halal itu kenapa tadi kita sampaikan bahwa potensinya terjadi jual beli, biayanya cukup mahal, Mas Abdul, bahwa ini kan kalau kita menilik bahwa sertifikasi halal ini intinya kan disampaikan bahwa itu kewenangan dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal itu. Nah, BPJPH itu kan adalah badan yang dibentuk oleh Kementerian Agama. Tapi pada prosesnya, ya kan, kenapa saya bisa menyampaikan hal ini? Proses untuk mendapatkan sertifikasi halal itu, tahapan-tahapannya akhir itu juga melibatkan MUI, Majelis Ulama Indonesia, melakukan semacam rapat bersama, dan nanti baru dikeluarkan fatwa apakah ini layak dikeluarkan sertifikat atau tidak. Nah, yang membingungkan adalah biaya daripada pengurusan sertifikasi halal ini itu beda-beda. Ya, saya terbuka saja karena memang ini kita sampaikan, kita bebas untuk menyuarakan ya, bahwa antara LP POM masing-masing provinsi itu tidak ada standarisasi, ya kan? Itu tidak ada standarisasi. Ada gap terserah besar, Pak, ya? Gimana? Ada gap besar, Pak, ya, secara biaya di tiap, Betul. Jadi Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, atau di provinsi yang lain itu tidak ada yang namanya standarisasi biaya. Nah, ini kan cukup membahayakan gitu loh di dunia, untuk nanti ancaman di dunia angkutan ya gitu loh. Jangan sampai kita ini dituntut bahwa
kita harus memberikan apa ya, nilai apa, cost logistik yang kompetitif. Tapi kita dibayangi dengan biaya-biaya yang ya itu tadi gitu loh, yang tidak standar gitu loh. Oke. Kalau yang dibilang mahal itu start dari berapa sampai berapa, Pak? Dan itu berdasarkan apa, Pak? Ya, nah ini kembali gitu loh, yang menggelitik bagi kami para pengusaha itu adalah kenapa sertifikasi ini harganya itu berdasarkan skala perusahaan, skala besar kecilnya perusahaan. Nah, skala besar kecilnya perusahaan itu dilihat daripada perizinan usaha, yaitu daripada NIB. Di dalam NIB, ya kan, itu kan di situ terdapat skala kecil, menengah, dan besar. Nah, ini biayanya juga beda-beda. Ini kan aneh gitu loh. Sesuatu yang menentukan haram halal, tapi kita dibebankan dengan biaya yang berbeda-beda. Nah, yang menjadi pertanyaannya cukup menggelitik adalah apakah biaya, ya kan, halal yang diurus oleh perusahaan kecil itu berbeda kualitas halalnya dengan perusahaan besar, betul kan? Dengan kualitas perusahaan menengah, seperti itu. Oke, bisa digambarkan artinya semakin banyak aset semakin mahal begitu ya, Pak? Ya, dalam artian gini, Mas, bukan dalam arti bahwa semakin besar aset ya. Pokoknya patokannya adalah kita dalam pengurusan, kita diminta menyerahkan izin usaha, ya kan? Izin usaha yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan OSS RBA kan sekarang sudah online kan. Itu kita diminta, ya kan? Nah, di situ ditentukan biayanya besar kecil karena tertulis. Nah, yang cukup membuat kita bingung adalah perusahaan yang besar. Contoh perusahaan-perusahaan 3PL ya, logistik provider 3PL itu. Ya, saya agak menyebut sedikit ya, seperti YCH, ya kan, atau beberapa perusahaan 3PL yang cukup besar ya gitu loh. Itu kan banyak sekali. Tapi apakah perusahaan 3PL itu mereka mempunyai truk sendiri? Tentu bukan, nggak mungkin gitu loh. Mereka juga menggandeng perusahaan-perusahaan angkutan seperti saya ini digandeng oleh mereka, ya kan? Nah, apakah mereka juga menggandeng perusahaan yang memang qualified atau yang perusahaan yang memang bisa memenuhi syarat halalisasi? Itu kan enggak. Jadi saya pikir sertifikasi halal ini kan suatu suatu sertifikat yang sia-sia gitu loh. Gitu. Oke. Gambaran yang dimaksud mahal itu apakah perusahaan yang punya armada 10 unit berbeda dengan armada yang 100 unit, Pak? Oh, tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa mengatakan seperti itu karena yang dilihat adalah izin usaha. Bisa jadi kawan-kawan pengusaha ini juga memang realita di lapangan. Kawan-kawan pada saat mendirikan suatu usaha pengen terlihat gagah, keren gitu loh. Langsung dia pada saat mengurus akte perusahaan, dia sampaikan di situ bahwa skalanya adalah skala menengah atau langsung skala besar, bukan lagi skala kecil, ya kan? Itu tidak bisa mewakili berapa jumlah kendaraan, jumlah aset, ya kan? Bahwa sertifikasi halal ini hanya membaca base berdasarkan izin usaha yang tertera di dalam izin usaha tersebut, ya kan? Jadi tidak ada korelasinya bahwa truknya banyak atau truknya sedikit, itu tidak ada korelasinya. Yang ada adalah apa yang tertulis di dalam surat izin usaha, itulah yang menjadi patokan dasar kita melakukan biaya pengurusan sertifikasi halal ini. Oke, dengan nantinya biaya mahal itu pastinya ada potensi untuk kenaikan penyesuaian tarif angkut ya, Pak. Dan itu ujungnya pasti biaya logistik tetap mahal ya, Pak. Kalau penyesuaian untuk itunya tidak ada ya, Mas. Dalam konteks sertifikasi halal ini bisa menjamin akan mendapatkan ongkos angkut yang bagus gitu loh. Sejauh saya sudah kurang lebih 15 tahun bergelut di dunia tracking ini, semua ongkosan itu relate-nya itu hanya berdasarkan apabila ada triggernya kenaikan BBM, ya kan? Apabila ada kenaikan BBM, itu kami bisa melakukan adjustment harga. Tapi kalau yang lain-lain, apalagi dalam hal ini
menyangkut soal sertifikasi halal, belum pernah terbukti, ya kan, bahwa dengan kami memiliki sertifikasi halal itu kami mendapatkan ongkosan yang berbeda dengan yang tidak, ya kan. Sejauh ini saya belum bisa mendapatkan bukti tersebut seperti itu. Oke. Dari data BPJPH sendiri Pak, yang sudah tersertifikasi kan kalau tidak salah di atas 100 perusahaan logistik Pak. Kalau pengamatan dari Pak Agus sendiri, apakah 100 sekian yang memiliki sertifikasi itu emang atas kesadaran atau emang ada permintaan dari pemilik barang atau seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau data dari BPJPH itu ya kurang lebih tadi seperti yang disampaikan gitu loh. Apakah itu karena kesadaran atau apa, ya kembali bahwa saya mesti mengatakan sejujurnya bahwa kami para pengusaha ini tertekan. Karena kami ditekan oleh para pengguna jasa kami. Ya kan? Kalau kami tidak urus, kami tidak bisa mendapatkan muatan. Betul kan? Nah, jadi semuanya itu yang mengurus mungkin dengan kondisi bahwa ya semuanya terpaksa. Saya boleh garis bawahi bahwa semuanya terpaksa. Ya, terpaksa harus mengurus. Karena kenapa? Ya demi untuk bisa mendapatkan muatan. Seperti itu. Nah, ini satu hal yang perlu dicermati ya, Mas Abdul ya, bahwa ini yang harus diluruskan. Kami di dalam realita di lapangan kan ada jasa angkutan barang murni. Seperti kami jasa angkutan barang murni itu kalau kita berdasarkan izin usaha kan KBLI 49431. Ya kan, perusahaan angkutan barang umum. Jadi core kami adalah menyewakan atau mengoperasionalkan truk, ya kan, untuk mengangkut. Ya, tadi kita bisa sewa long term atau sewa on call seperti itu. Nah, ada lagi yang memang jasa pengiriman yang kalau dibilang kan logistik itu kan tadi loh, kita mesti terjemahkan terminologinya itu dengan benar dulu gitu loh. Kalau kami itu kita tuh hanya truknya Mas. Tapi kan ada juga kayak yang logistik itu kan termasuk handlingnya, betul kan? Handlingnya mulai dari pabrikan, dari kuli, staffing seperti bla 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 seperti itu. Nah, mungkin kalau perusahaan tersebut ya kan dilakukan sertifikasi halal, ya mungkin itu bisa dibenarkan ya gitu loh. Tapi kalau kami itu kan hanya truknya saja gitu loh. Ini yang saat ini yang masih menjadi abu-abu, Mas, gitu loh. Seperti itu. Oke. Baik. Dari asosiasi logistik lain seperti Asperindo, setahu saya kan sudah bersurat ke BPJPH. Betul. Yang isinya bahwasanya untuk tidak diwajibkan, hanya bersifat sukarela seperti Betul. itu, Pak. Apakah dari Asperindo setuju, Pak? Ya, terus terang kami setuju ya, gitu loh. Justru lebih banyak manfaatnya itu justru pemerintah apabila mewajibkan itu adalah sertifikasi manajemen keselamatan. Oke. Ya kan, bukan sertifikasi halal seperti ini, karena halal ini kan sangat sensitif dan kita melakukan penilaian itu susah ya gitu loh. Yang kita nilai adalah barang bergerak. Tapi apabila manajemen keselamatan itu sudah jelas, dampaknya itu sudah jelas bahwa ini kan menyangkut masalah bagaimana kita mengusahakan memberikan angkutan barang yang berkeselamatan. Tapi kalau sertifikasi halal itu dampaknya itu apa gitu loh, kita juga belum tahu, betul kan? Ya. Gitu loh, karena truknya kan nggak kita makan seperti itu. Oke, artinya Aprindo sepakat terhadap sertifikasi ini asal tidak diwajibkan, Pak, hanya bersifat sukarela begitu ya, Pak? Ya, ini perlu diluruskan dulu gitu loh, bahwa sertifikasi ini kalau ya dan ada atau diwajibkan atau tidak itu, ini yang justru membuat dinamika di lapangan itu nanti akan muncul potensi yang terjadi pungli, Mas, gitu loh, atau terjadi gangguan-gangguan, ya kan? Kalau memang ini harus tegas, ya kan? Sertifikasi halal hanya dikhususkan untuk apa, betul kan? Karena sekarang yang masif atau yang beritanya itu cukup saat ini terekspos itu kan hanya di angkutan darat. Bagaimana dengan angkutan yang lain, angkutan pelabuhan, angkutan udara? Kok mereka tidak
tidak ditegaskan gitu loh, seperti itu. Oke. Ada juga argumen tentang bahwasanya halal logistik ini kan sudah diterapkan di negara lain, Pak, seperti di Thailand, Malaysia, atau bahkan di Jepang yang menurut beberapa pihak itu negara non-Muslim. Pengamatan dari Aptrindo, apakah itu apple to apple, Pak, untuk itu, Pak? Argumen Ya, itu? sekarang masalahnya gini gitu loh, kita mesti luruskan dulu gitu loh, cara melakukan edukasi, ya kan, bahwa sertifikasi yang di negara-negara lain itu kita boleh melakukan benchmark dengan negara lain, tapi kita juga sudah menyiapkan yang namanya perangkatnya semuanya gitu loh. Mulai dari bagaimana caranya kita mendapatkan gitu loh, bagaimana nanti melakukan pengawasan, ya kan. Jangan kita hanya kalau orang Jawa bilang dikebiahuyah ya gitu loh, bahwa kita melihat bahwa negara lain yang non Muslim pun bisa gitu loh. Oke, bisa itu dalam hal apakah kita juga melihat negara lain pengawasannya seperti apa, ya kan? Negara lain untuk mendapatkan sertifikasi halal itu seperti apa? Apakah mudah? Apakah murah? Nah itu juga harus diekspos juga. Itu yang harus ibaratnya menjadi ini ya, apa? Menjadi teman-teman itu juga mesti lihat juga seperti itu. Oke. Sampai hari ini dari pihak Aptrindo apakah sudah berkomunikasi, Pak, dengan BPJPH atau mungkin LPPOM MUI, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut? Untuk saat ini terus terang gini, kami pun sebenarnya masih membuka ruang ya gitu loh, membuka ruang untuk melakukan diskusi-diskusi gitu loh. Bahwasanya memang ada beberapa kawan-kawan kami di DPP maupun DPD atau DPC pun juga terlibat dalam sosialisasi, dalam melakukan edukasi-edukasi ke para pengusaha. Intinya bahwa kami masih membuka ruang. Ini seperti apa? Tapi harapan kami bahwa apa yang kami lakukan, kawan-kawan lakukan ini bukan dalam rangka untuk mengamini bahwa kami setuju dengan adanya aturan tersebut. Betul kan? Intinya bahwa kami juga meminta supaya pihak terkait BPJPH, MUI itu juga melihat juga. Mereka tahu kondisi di lapangan, bagaimana bisnis proses usaha angkutan barang, ya kan? Mereka itu paham tidak gitu loh, bahwa kami yang bersuara ini, ya kan, Aptrindo yang bersuara ini, bisnis prosesnya itu apa? Core bisnisnya apa yang utama? Ya kan, mungkin Asperindo juga mereka melakukan keberatan, bisnis prosesnya seperti apa? Core utamanya seperti apa? Nah itu semoga ini didengar ya, BPJPH pun juga melihat dan MUI pun juga, Kemenak juga melihat ini dengan bijak. Bukan dalam artian bahwa kalau saya lihat kan ada surat dari Kementerian Agama ya tertanggal sekitar bulan April 2024 ya mengenai sosialisasi penerapan sertifikasi halal itu. Nah itu harusnya kementerian pun juga harus bijak. Sebenarnya yang diatur itu seperti apa? Seperti itu. Kami terus terang asosiasi nanti pada waktunya kami akan bersurat secara resmi dan ingin melakukan diskusi juga gitu loh secara resmi dengan pihak-pihak terkait seperti itu, Mas. Oke. Bukannya di agenda terdekat dari Aptrindo lewat Rakernas akan mengundang BPJPH, Pak? Apa yang akan diinginkan, Pak, di forum itu, Pak? Ya, di dalam forum itu tentunya kan kita pasti akan mendengar dulu gitu loh, mendengar versi daripada BPJPH menyampaikan hal-hal apa yang menjadi menjadi topik khusus gitu loh dalam rangkaian proses sertifikasi halal ini gitu loh. Dan memang di besok itu acara Rakernas itu kan kami ada ini ya, coaching klinik lah gitu loh, bahasanya itu coaching klinik gitu loh. Kita undang pihak terkait itu dan kami kawan-kawan pengusaha juga hadir. Intinya kita pengen mendengar dulu posisi daripada penyelenggara ini tadi, penyelenggara aturan seperti apa. Ya harapan kami di acara coaching klinik di Rakernas besok itu BPJPH sendiri juga mendengar gitu loh bahwa keluhan-keluhan realita di lapangan itu seperti apa. Jadi momentum besok itu seharusnya bisa dijadikan ini ya sama-sama menimba ilmu lah seperti itu, tukar informasi juga seperti itu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Agus, kalau misal semua langkah yang akan dilakukan oleh Aptrindo untuk menjalin komunikasi itu buntu, apakah seperti
hal-hal yang sebelum dilakukan Pak, melakukan audiensi sampai ke DPR Pak untuk mengajukan protes seperti itu Pak. Ya, pada prinsipnya kami asosiasi pengusaha truk Indonesia itu karena adalah asosiasi lembaga yang memang kita bentuk dalam rangka untuk bisa melakukan ini ya komunikasi dengan pihak-pihak terkait gitu loh. Kami tentunya bukan hanya melakukan protes ya, bahasanya kalau orang-orang sudah sensitif kalau kami itu mengajak bicara seakan-akan protes. Tentunya bukan. Kami adalah pengen berkomunikasi, kita pengen mencari jalan terbaik, jalan tengahnya seperti apa, ya kan? Jalan tengahnya seperti apa, dan kami tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku, tahapan-tahapan proses yang berlaku, diantaranya juga kita berkomunikasi, ya kan, sharing atau audiensi dengan pihak-pihak terkait, termasuk juga nanti ke wakil rakyat gitu loh. Dan terakhir juga mungkin ke kami para pengusaha ini kan juga mempunyai hak sebagai warga negara untuk ibaratnya menyampaikan protes juga kepada pemerintah. Mungkin juga kami akan, kalau memang tidak ada solusi atau jalan buntu, ya kita gunakan jalur terakhir adalah judicial review atas aturan tersebut. Seperti itu. Baik, oke. Paling terakhir untuk closing statement Pak Agus. Apa yang ingin disampaikan Pak dari Aprindo ke BPJPH dan LPPOM MUI Pak? Ya, baik. Dalam hal ini saya mewakili daripada kawan-kawan pengusaha ya yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia. Ya, kami memberikan masukan kepada BPJPH dan LPPOM MUI bahwa tolonglah pembuat kebijakan ini mengenai sertifikasi halal ini adalah ditinjau ulang, bahwa kami dibuat resah atas hal tersebut. Kami saat ini apalagi kondisi situasi bisnis saat ini di mana-mana kita lagi lesu, ya kan? Kami mohon dukungan semua pihak, ya kan? Kalau selama ini kami mohon selalu berkeluh kesah dengan Kementerian Perhubungan. Nah, saat ini kan yang membuat aturan adalah Kementerian Agama. Tolonglah jangan menambah beban kami, ya kan, para pengusaha angkutan ini, bahwa kami ini ingin juga seperti pengusaha-pengusaha yang lain gitu loh, bahwa kami ingin tetap bisa eksis, berusaha menciptakan lapangan pekerjaan tentunya, dan yang pasti juga kami para pengusaha ini juga berkontribusi kepada negara, yaitu kami juga membayar pajak. Ya, jangan jadikan kami sapi perah, jangan jadikan kami itu ladang untuk ini ya, pungli, tapi jadikan kami para lembaga ini harusnya sebagai lembaga yang dibentuk oleh negara, yang dipercayakan, ya kan, oleh masyarakat Indonesia, harusnya menjadi lembaga yang memberikan layanan, ya kan, kepada semuanya, kepada warga negara, kepada para pengusaha, pada investor, seperti itu, bukan justru menciptakan peluang-peluang aturan-aturan yang dijadikan pungli untuk kepentingan pribadi. Itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih waktunya Pak Agus. Baik. Semoga bisa menemukan titik temu ya Pak. Baik. Terima kasih Mas Abdul. Terima kasih sudah dibantu disuarakan. Terima kasih. Selamat siang. Ya, selamat siang.